Shalom, shalom. Selamat pagi. Salam berkemenangan. Kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Mari kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Kita hampiri Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Dari semula, semua baik, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, katakan semua baik. Apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Semua baik Tuhan, apa yang Kau lakukan dalam hidup kami, dalam hidupku. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami Engkau rancangkan untuk kebaikan kami, untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Suka dan duka silih berganti, derita dan bahagia silih berganti. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami, yang akan memberikan kekuatan, sukacita dan sejahtera, kemenangan besar, sehingga kami dapat menikmati hidup kami bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengawali hari kami bersama Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dan buat kami mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu memberkati kami di pagi hari ini. Dan hari ini kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 34. Ibrani 10 ayat 34, demikian firman Tuhan. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di bulan ini kita sedang berbicara tentang pahala atau upah atau hadiah yang diberikan Allah, diberikan Tuhan kepada orang-orang kudusnya, orang-orang pilihannya.
Dan hadiah yang kita dapatkan dari Ibrani 10 ini ayat 34 adalah bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Saudara dan saya diberikan Tuhan harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Apa harta yang paling baik di dunia ini? Di dunia dan di sorga, di bumi dan di sorga, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nanti kita akan melihatnya. Di bagian pertama, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mencermati mengapa Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, antara lain adalah untuk memberikan penghiburan kepada mereka, kepada orang Kristen atau orang Yahudi yang menerima Yesus, yang menjadi orang Kristen tapi hidup menderita. Seperti yang kita baca dalam ayat ini, kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sederhananya, menderita dengan sukacita, dirampas hartanya, diterima dengan sukacita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, simpelnya adalah kita kehilangan sesuatu yang bagi Tuhan itu tidak penting, tidak perlu kita miliki, dan digantikan dengan hadiah, itu harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Nah, sepertinya saya lebih tepat nih cerita tentang apa yang kami barusan alami. Seperti yang saudara sebagian mungkin sudah tahu ya, bahwa tanggal 3 Juli 2023 ini tempat tinggal kami di Sekretariat GB Victory terbakar. Itu membuat kami dalam tanda kutip sedikit shock gitu ya. Tentu kami kehilangan tempat tinggal, termasuk harta ya. Nah, ketika teman-teman bertanya apa yang bisa diselamatkan, Bapak Ibu, yang bisa saya katakan adalah hanya nyawa saja. Nah, saya sendiri hanya baju di badan ya, celana pendek waktu tidur, karena peristiwanya kebakaran itu adalah jam 1 malam ya, di mana orang sedang enak tidur. Singkat cerita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua yang kami miliki, terutama saya sendiri ya, termasuk dompet, HP, surat-surat berharga, semua itu ikut terbakar. Dan kami menumpang tinggal di rumah Pak Kurnia selama 3 bulan. Kemudian kami mencari kontrakan. Nah, saudaraku, kami baru tinggal di rumah kontrakan 2 minggu ya. Minggu yang lalu hari Selasa malam. Nah, itu kita bangun pagi, kita lihat ke bawah, kami di lantai 2 juga. Itu pintu pagar terbuka. Loh, kenapa bisa terbuka? Nah, kita turun ke bawah, ternyata motor 2 hilang. Nah, ketika orang bertanya kepada saya ketika kebakaran maupun hilangnya motor kami, ya saya sih santai aja. Pagi-pagi waktu itu pas pergi mau ngajar, saya langsung lapor ke Hansip. Terus dengan istri saya dan adik saya di rumah itu ngobrol, saya tinggalin, saya ke tempat kerjaan mengajar. Saya sampai di ruangan saya itu, saya berdoa, Tuhan terima kasih, saya memberkati orang yang mencuri motor kami gitu. Nah, saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya teringat dengan waktu kita SPK ya, saya pengikut Kristus, dan ada juga pernah saya ikut acara-acara di mana kita harus menyerahkan milik kita, bahwa
harta yang kita miliki sekarang ini adalah milik Tuhan, itu hanya dipercayakan kepada kita gitu. Nah itu saya ingat gitu. Dan kami pernah ditantang itu kan, walaupun waktu itu yang ya setelah terjadi ternyata apa harta yang kamu paling cintai, paling sukai, paling berharga, paling mahal. Serahkan semua kepada Tuhan. Nah teman-teman pada bengong gitu kan. Apa ya? Ayo maju ke depan, serahkan. Nah saya yang sudah ngerti karena udah pernah sebelumnya, saya menyerahkan yang paling berharga itu mobil, saya serahkan kunci mobil saya gitu. Nah ternyata setelah itu dikembalikan lagi gitu. Nah tapi dalam hati itu saya udah serahkan sama Tuhan, itu milik Tuhan bukan milik saya gitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Iya, jadi saya tidak sedih, saya ya kalau mau dibilang senang, bahagia. Ya tentu bahagianya di balik itu saya yakin Tuhan akan menggantikan. Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Sama seperti dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Harta yang lebih baik dan menetap sifatnya itu adalah keselamatan, harta rohani, sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera. Menangis meratap dengan keadaan kami, rumah terbakar, motor hilang. Nah setelah itu mobil juga AC-nya rusak. Waduh ini kayaknya kalau teman saya bilang itu penderitaannya beruntun. Saya sampai orang heran melihat kita, kok kayaknya ibu baik-baik saja, gak ngaruh gitu ya. Ya ini karena sudah menangkap semua, mulai belajar kebenaran firman Tuhan ini. Ya, karena kita Tuhan berikan harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya, yaitu sukacita dan sejahtera, kebahagiaan. Lebih jauh adalah keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan. Ya. Surga yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Dengan kata lain, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan terlalu memikirkan harta dunia, tapi pikirkanlah harta di sorga. Ketika kita merelakan ketika kita seperti orang-orang Ibrani, ketika kita menerima hukuman, ketika harta kita dirampas, kita menerima dengan sukacita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan akan menggantikannya, memberikan harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya, yaitu harta rohani. Sekali lagi, keselamatan, sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan. Miliki sukacita, miliki damai sejahtera apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena harta itu sifatnya sementara, harta itu sifatnya panah. Oleh karena itu kita harus lebih mencari harta yang lebih baik, harta yang lebih menetap sifatnya, harta rohani. Sekali lagi, keselamatan, sukacita, damai sejahtera. Itu harta kita yang paling baik dan menetap sifatnya. Harta dunia itu akan berlalu, tapi keselamatan itu membawa kita sampai ke surga. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau izinkan penderitaan dalam hidup kami. Untuk memberikan kami harta yang lebih baik, harta yang lebih menetap sifatnya. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Bagian kami adalah kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Sekalipun kami harus menderita, sekalipun kami harus kehilangan harta yang paling berharga mungkin dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami
tidak menyalahkan Tuhan. Ketika kami menerimanya seperti yang dikatakan dalam Ibrani 10:4 ayat 34 ini, maka Tuhan akan menggantikannya, memberikan harta yang lebih baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena pengorbanan-Mu, karena keselamatan yang Kau sudah berikan bagi kami. Biarlah itu Tuhan, kami gunakan untuk memuliakan, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami selama di bumi ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.